Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jukrawataya. Saya mahasiswi dari Yayan Sultan Hamid Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen Bapak Salman Alade, MPD. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang dimana judul resensi saya yaitu Perjuangan Menemukan Cinta Sejati. Judul buku ini yaitu Apa Kabar Cinta. Penulis Jatul Jannah, penerbit Era Intermediah, tahun terbit 2001, sedangkan pertama Februari 2001. Jumlah halaman 192 dan ukuran buku yaitu sekitar 19 cm. Novel Apa Kabar Cinta adalah salah satu karya dari Jatul Jannah yang di dalamnya menceritakan tentang perjalanan cinta Ravenska Sovetskaya. Ravenska Sovetskaya adalah seorang gadis cantik yang berkulit putih blasteran Jawa Ceko. Penulis asli ini bernama Setiawati Intan Savitri. Dia menggunakan nama Jatul Jannah sejak memulai karir menulisnya di majalah remaja Islam Aninda tahun 1992. Dia lahir dari pasangan Jaini Abidin. Mulai menulis sejak SD kelas 5 di majalah Anak-anak Ananda. Dia mencoba menulis cerpen mode, namun tidak pernah mulus karena belum pernah dimuat. Setelah dia hijrah ke penulisan cerpen Islam, dia menemukan dunianya sehingga mendapatkan juara di berbagai lomba, yaitu seperti juara 3 lomba menulis cerpen Islami Aninda pada tahun 1993, juara kedua lomba penulisan artikel dan sastra Islam di tahun yang sama, juara harapan LMCPI Aninda pada tahun 1995, dan juara ketiga lomba penulisan cerita anak majalah Ayah Bunda yang diterbitkan dalam bentuk komik. 3 buku yang sudah diterbitkannya yaitu yang pertama Hingga Batu Bicara, yang kedua Antologi bersama Helvi, Tiana, Rosa, dan Maimon Herawati, kumpulan cerpen sendiri yaitu Cahaya di Atas Cahaya dan Berjuta Hidayah. Novel Apa Kabar Cinta karya Jatul Jannah merupakan novel remaja Islami. Novel remaja Islami adalah novel yang segmen usia pembacanya remaja dan di dalamnya mengandung nilai-nilai yang tercermin lewat dari laku dan penampilan-penampilan tokoh, seperti cara bergaul, berpacaran, berpakaian, dan sebagainya. Dan novel ini memberikan gambaran kepada seseorang untuk menghargai pendapat orang lain, sebab semua manusia memiliki pendapat, pandangan, serta keyakinan yang berbeda tentang sesuatu. Novel ini menarik untuk dikaji karena di dalamnya mengungkapkan realitas sosial secara jernih tentang hubungan antara dua insan, hubungan pertemanan, dan hubungan dengan Allah. Oke, baiklah, saya akan menceritakan sedikit kisah dari buku ini. Novel Apa Kabar Cinta ini mengisahkan tentang sosok gadis remaja menjelang dewasa yang kritis. Ravenska Sovetskaya yang berusaha mencari cintanya yang hakiki. Ravenska Sovetskaya ini adalah anak blasteran Jawa Ceko yang ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Ayah Ravenska pergi ke Amerika, sedangkan ibunya sudah meninggal dikarenakan tertular penyakit AIDS dari ayahnya Ravenska. Hari pertama masuk kuliah, Ravenska ini menjadi pusat perhatian para laki. Ravenska berteman dengan orang-orang yang Islami dan juga jatuh hati dengan seseorang ikhwan yang bernama Prastomo, tapi akhirnya kandas. Ravenska kini dikerap kebingungan antara kepercayaan kepada adanya hari pertanggungjawaban dan di satu sisi mimpi-mimpinya tentang malaikat maut. Dia teramat sangat kehilangan Prastomo dan rasa kehilangan itu menuntunnya pada suatu kenyataan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini.
Setelah kematian Prastomo, Ravenska pergi ke Amerika untuk menjenguk ayahnya sekaligus mengurus pemakamannya. Selama dia di Amerika, bahaya selalu menguntainya. Ravenska memiliki teman yang bernama Piet. Piet adalah teman sekolahnya dulu. Piet sudah lama menyukai Venska, tetapi Venska menolaknya. Kemudian datanglah Piet dengan membawa pisau. Piet marah karena cintanya ditolak karena itu Piet berniat ingin membunuh Venska. Piet membawanya dan menggelandangnya masuk ke mobil. Dengan kecepatan di atas 210, selama perjalanan Piet mendongkang pisaunya pada Venska. Tiba-tiba Piet mengurangi kecepatan mobilnya, lalu berhenti di depan rumah kosong yang mirip gudang. Piet memeluk Venska erat-erat dan membawanya masuk ke dalam gudang. Piet menghempaskan tubuh Venska. Kemudian Piet mengambil jarum suntik untuk membius Venska, akan tetapi itu tidak terjadi karena suntik itu terjatuh setelah Venska menendangnya. Lalu kemudian Piet mengayunkan tangannya yang besar dan kuat itu menampar pipi Venska bolak-balik. Ravenska merasa sakit sehingga dia jatuh pingsan. Piet menyeret tubuh Venska lalu membaringkannya di lantai. Hancur sudah sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara orang mendobrak dengan benda besar dan berat. Sesosok badan tinggi besar langsung memukul perang Piet. Lalu Venska yang terbaring lemah diangkat dan dibawa ke dalam mobil. Venska terbangun dan melihat pakaiannya porak-poranda. Venska berteriak keras hingga pingsan seketika. Venska dilarikan di rumah sakit dan kini dia mengalami gangguan jiwa akibat kejadian itu. Dari buku ini saya mengangkat pesan, yaitu kebahagiaan tidak bisa kita dapatkan ketika kita memberi dan bukan meminta. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, gaya penulisan yang runtun dengan baik. Yang kedua, banyak mengandung nilai-nilai Islami. Dan kekurangan dari buku ini, yang pertama, alur ceritanya membingungkan. Dan yang kedua, kalimatnya ada yang sulit dimengerti. Dan dalam penggunaan bahasa, novel ini menggunakan bahasa yang ringan dan kental fisik Islamannya, sehingga mudah dibaca. Oke, itulah hasil resensi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa